Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Tidak memperpanjang mukadimah karena udah 8:30 kita. Lama-lama kayak ada yang batuk pula kan. Malam hari ini hadirin sekalian, saya ingin menjelaskan tentang ciri orang yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menukil satu kaul daripada ulama besar tanah air, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, dalam kitab Nasuhul Ibad, beliau menjelaskan bahwa ada tanda-tanda ibadah puasa seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita bisa introspeksi, apakah ibadah puasa kita masuk kategori yang diterima oleh Allah, atau mungkin justru sebaliknya, ibadah puasa kita hanya sekedar rutinitas tahunan, atau hanya sekedar melepas kewajiban yang cuma hanya merasakan lapar dan hausnya saja, tidak punya makna dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan, pertama kita bisa menimbang, mengukur semakin baik atau semakin tidaknya ibadah solat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ibadah puasa kita diterima, itu ada implementasi besar dalam diri kita, ada pengaruh besar dari puasa itu sendiri, yaitu semakin baiknya ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama adalah ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin sekalian, dalam melaksanakan sholat itu, kalau kita fikih pada umumnya mengatur, ya harus tertib, harus ada tumakninah, harus teratur, terutama dari segi rukun, dari segi bacaan dan segi waktu. Kalau segi niat mungkin kita sudah paham semua, dalam rukun sholat itu ada niat, dan niat paham semua. Tapi kadang-kadang kita selisih paham di takbiratul ihram. Saya sering mendengar, melihat kebanyakan daripada yang menjadi imam itu tidak paham tentang takbiratul ihram. Jadi kadang-kadang agak lain bunyinya Bapak Ibu. Kalau imam kita ni, syekh kita ni lah pasihnya, lah insyaallah teruji kan. Dah ada lagi batuk-batuk. Kalau tempat lain, masya Allah Bapak. Saya pernah menegur satu imam ketika dia takbiratul ihram, bukan huruf kaf yang bunyi, tapi huruf kha yang bunyi Ustaz. Allahu Akbar. Nah, masya Allah, saya bilang kacau. Betul batal salatnya itu, karena tidak sesuai daripada apa yang menjadi tujuan daripada untuk salat kita. Kita mengagungkan Allah dengan takbiratul Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika disebut Allahu Akbar, huruf khabbara yukhabbiru takhbiran ada. Jadi kan seharusnya kan kabbara yukabbiru takbiran, atau akbara yukabbiru akbar. Tasrifnya kan begitu. Jadi orang kadang salah, Allahu Akbar, masya Allah, jauh batal sholat. Imam bertanggung jawab. Ketika mengangkat tangan, memang para ulama kita khilafiyah. Ada yang mengatakan afdalnya itu hanya sebatas bahu begini Pak, Allahu Akbar. Ada sebatas ujung kuping, Allah. Sejauh yang saya baca, kitab fikih menjelaskannya begitu. Tapi ada kadang di prakteknya kita melihat orang begitu mengangkat tangan, walaupun sunnah mengangkat tangan itu, tapi yang rukun itu kalimat takbirnya. Tapi ini mempengaruhi kepada afdal dan tidaknya sholat kita. Kadang ada yang takbiratul ihram itu cuma bergerak ujungnya saja, Allahu Akbar. Kurang sempurna rasanya. Ada yang macam basilek-silek, Allahu Akbar.
Di mana lah baca coba. Bingung saya kadang. Jadi kalau ditegur marah. Nah, itu kebanyakan tuh. Pernah saya tegur, Afwan Ustaz, kalau boleh tahu di mana antum nih mengambil atau menukil tentang takbir yang macam itu. Saya nengok aja Ustaz. Nah, kalau cuma nengok aja payah. Itu dari segi bacaan. Kalau yang kita lihat ada di YouTube Bapak Ibu. Kalau di YouTube itu 20 rakaat di Jawa kan cuma 7 sampai 8 menit salat tarawih. Itu kencang betul. Yang jelas cuma bismillah, di tengahnya hilang, dolinnya baru jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil. Itu kacau salat itu. Kalau saya menilai bukan salat, itu olahraga. Jadi kalau sholat itu yang benar itu kan tumakninahnya dapat. Kita boleh mewasal Fatihah kalau guru saya ini, walaupun diwasalnya benar bacaannya, tepat caranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tidak benar. Ya. Kemudian waktu kita menghemat. Yang kedua, ciri puasa kita terima. Semakin berkualitas puasa kita, Pak. Jadi semakin berkualitas itu artinya ada dua hal yang harus kita patuhi. Pertama, jauhkan dari sesuatu yang bisa menghilangkan, membatalkan ibadah puasa kita. Yang kedua, menghilangkan pahala puasa kita. Kalau membatalkan, dalam fikih ada batal-batal sholat itu. Ya, seperti memasukkan suatu ke lubang 5, ini masukkan ke sini, sini, ke lubang depan, belakang, itu masuk dalam kategori tidak wajar, batal puasa kita. Itu kita pahamlah batal-batal puasa. Tapi yang kadang-kadang sepele Bapak Ibu, kita kurang menyadari, padahal itu kadang menghilangkan pahala puasa kita. Seperti ya Bapak-bapak kita hadirin ini, kalau pasar ini kita kan kadang sering aja melihat perempuan atau wanita-wanita yang dandannya ya maaf ngomong amdroknya segini, bajunya ya lekton gitu ya. Kalau kita tidak bisa menahan pandangan basariah kita nih, pandangan mata, itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Begitu ada cewek seksi lihat, macam mana tindakan kita, Pak? Seharusnya kita astagfirullah, langsung kita tutup mata, kan? Astagfirullahalazim. Macam tidak. Itu pahala, Pak. Nengoknya tadi itu dengan dibarengi ucapan astagfirullah, padahal udah nengok tadi itu, kita tutup langsung mata, pahala. Cuman yang menjadi masalah kadang-kadang nutup tangan, ucapan astagfirullah tapi renggang tangannya, Pak. Astagfirullahalazim, manalah budak kau bulan puasa, itu ya dosa. Jadi macam maksudnya langsung tutup pandangan dia. Ya, gitu gue ibu-ibu ya, kalau bulan puasa nih jangan banyak ngota-ngota yang enggak punya arti lah. Ya kayak ngerumpi-ngerumpi gitu kan. Kalau bapak-bapak ini enggak ada yang ngerumpi nih. Bapak jarang ngerumpi ya, karena bukan dunianya bapak-bapak itu. Jadi kualitas puasa kita makin meningkat elok, makin bagus. Yang terakhir, kita bisa mengukur diterima atau tidaknya ibadah puasa kita dengan sabar. Semakin besarnya sabar kita, semakin tingginya ikhlas kita. Jadi hari ini, malam hari ini kita taraweh, insyaallah 8, 3 plus witir ya Bang ya. Jadi kalau di masjid lain kadang-kadang saya jadi imamnya tuh bertanya di belakang tuh Bapak Ibu. Siapa imamnya kok? Pak Gaye itu yang datuk tuh. Langsung batuk kalau ibu-ibu mati lah mau subuh selesai. Dah ikhlas berarti. Macam mana caranya? Siapapun imamnya, tua dia, muda dia, lambat dia, cepat dia, ikhlas kita. Ya, sabar kita. Ngapa? Karena nanti dikubur, Pak. Kita tuh berteriak kepada Allah, amali ya Allah. Mana amalku? Si Ruh tadi bertanya kepada Allah, amali ya Allah, mana amalku? Dalam kitab Sirrul Asrar, karangan Syekh Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kubur Ruh itu berteriak. Yang keempat berteriaknya, amali ya Allah, mana amalku? Kata Allah, malaisa laka min amalik, tidak ada amal yang kau bawa. Tidak mungkin ya Allah, aku dulu sholat taraweh bersama Ustaz Mahmudi dan yang lain-lainnya. Kau taraweh dah ikhlas, lama dikit baca surah imam tu merutuk, kau batuk di belakang tu. Itu dah ikhlas, Pak.
Jadi, lama dikit bacaan agak 5 ayat kan 5 ayat. Wah, itu masih kode kan. Itu udah ikhlas. Jadi yang eloknya itu nyap lah, kita ikhlas nerima baik. Itu nanti besok begitu kita berteriak amal ya Allah, kata Allah ini amalmu. Itu. Ya, jadi sabar kita semakin tinggi. 11 ya, fik ya Ustaz, 11. Sabar kira-kira Pak, 11 Pak. Insyaallah sabar. Ikhlas ya. Kalau ikhlas galau Ustaz tambah betat 20. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah singkat saja ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengukur ibadah puasa kita ini semakin baik ibadahnya, kualitas puasanya semakin besar, sabarnya semakin tinggi, ikhlasnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini, ibadah puasa kita tahun ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.